Halo dok, siang. Halo Mas Felix, Wah. selamat siang. Apa kabar? Baik, lama kita nggak ketemu dok. Iya, gimana nih? Jadi kan kebetulan nih saya tadi pas lewat gitu kan, terus saya kepikiran nih karena kemarin saya itu sempat traveling agak lama, terus banyak kegiatan di luar ruangan tuh. Pulang ke Jogja ternyata kulit tuh agak-agak kering gitu dok. Oh gitu Nah ya. ini mumpung ketemu dokter, saya Boleh. mau periksa sedikit boleh Iya, ya? silakan tiduran Oke. kalau gitu ya. Saya lihat dulu ya. Permisi ya. Iya. Baik, silakan duduk lagi. Oke. Gimana dok kulit saya? Iya, memang dalam kondisi kering sih Mas, tapi ya kering yang masih ringan-ringan aja. Jadi nanti kalau diperbaiki dengan pemakaian pelembab, itu pasti akan segera kembali normal lagi. Oh gitu. Iya. Tapi kalau setelah traveling terus banyak aktivitas di luar ruangan itu wajar berarti dok? Iya, wajar Gimana? karena sebetulnya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kulit kering ya. Jadi intinya kulit itu mengalami banyak kehilangan air. Jadi bisa kita sebut sebagai kulit mengalami dehidrasi seperti itu. Jadi ada kondisi ringan, sedang atau kering sekali, itu bisa terjadi juga seperti itu. Jadi karena ada beberapa faktor pemicunya juga ya. Yang pertama itu memang kulit kering itu bisa bersifat alamiah gitu ya. Biasanya karena mengikuti faktor usia kronologis. Jadi semua orang ketika usianya bertambah itu pasti kulitnya akan menjadi semakin kering ya. Yang kedua paparan atau lingkungan, itu misalnya cuaca atau iklim ya. Jadi itu semuanya punya pengaruh masing-masing terhadap kondisi kelembapan atau kulit menjadi kering di musim-musim tertentu. Kemudian paparan sinar matahari, polusi udara, dan yang kadang-kadang mungkin tidak disadari asap rokok Mas itu. Sekalipun kita tidak merokok, ketika kita terpapar ya itu bisa menimbulkan efek kurang baik juga ya. Kemudian ada hal yang lain juga. Jadi untuk orang-orang tertentu yang memiliki penyakit-penyakit tertentu juga, apakah itu penyakit kulit atau non kulit. Kemudian pemilihan skincare atau bahkan hanya sekedar cara mandi saja itu bisa berpengaruh juga untuk menjadikan kulit itu kering atau tetap terjaga lembab. Banyak ternyata ya dok ya faktor-faktornya dok ya. Iya, Nggak cuma betul. sekedar kayak aktivitas di luar ruangan, tapi ternyata tadi lingkungan juga, kemudian skincare atau perawatannya gitu ya. Nah kalau sekarang kan cukup banyak nih dok perawatan skincare di luar sana tuh kayak mereknya macam-macam, pilihannya banyak, kemudian kita kayak bisa aja ke supermarket dan beli sendiri gitu. Nah itu sebenarnya gimana dok cara yang bijak agar kita bisa pakai skincare tapi juga nggak berlebihan, kan nggak ada resep dokter segala macam dok ya kan? Iya, betul. Jadi pertama yang paling penting adalah mengenali jenis kulit kita. Mengenali jenis kulit kita, apakah yang tipe normal kering, atau yang berminyak, atau bahkan yang cenderung jerawatan. Nah, berangkat dari situ kita punya dasar untuk memilih produk ya. Tentunya produk yang sekarang sangat banyak itu pun kalau kita jeli untuk mengamati labelnya itu semua sudah diklasifikasikan dan kita bisa memilih yang sesuai dengan jenis kulit kita. Nah, kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak jenisnya. Jenis dalam arti beda merek gitu ya. Beda merek macam-macam sekaligus dipakai bersamaan, kan? Nanti kan ada terjadi interaksi ya, interaksi sama kulit kita, interaksi antara satu bahan dengan bahan yang lainnya. Jangan terlalu sering ganti-ganti, karena sekali lagi kulit kita juga harus menyesuaikan. Kemudian kalau misalnya antara orang-orang yang rajin merawat kulit misalnya dan yang tidak, itu akan kelihatan nggak sih dok efek jangka panjangnya nih mungkin ketika sudah lanjut usia gitu, bisa kelihatan nggak bedanya? Pasti Mas, pasti. Jadi ada dua hal nanti apa yang membuat di usia lanjut atau di usia yang lebih banyak yang akan terlihat itu adalah hasil dari faktor eksternal dan internal ya Mas ya. Jadi
perawatan itu basicnya yang sebaiknya sudah kita mulai dari awal itu ada 3. Yang pertama membersihkan wajah. Pilih sabun-sabun yang lembut, yang gentle ya. Kalau perlu sekali seminggu yang sifatnya eksfoliatif atau ada pengelupasan. Jadi untuk membuang sel-sel kulit yang mati dan supaya nggak kusam. Yang kedua pelembab. Pelembab ini pun juga sebenarnya kita bisa pilih ya pelembab untuk kulit, jenis kulit yang bagaimana. Jadi pelembab itu paling bagus, paling direkomendasikan itu adalah yang berbahan krim atau ointment atau salep. Karena kalau lotion itu lebih cepat kering dibanding yang moisturizer krim gitu ya. Nah kemudian pelembab paling bagus dipakai sehabis mandi. Dan yang ketiga pelembab itu hanya akan tahan 8 jam. Jadi kita bisa menilai kulit kita sendiri ya, ini yang cepat kering atau yang enggak. Nah jadi dalam sehari kita bisa oleskan 1 sampai 3 kali untuk pelembab. Ketiga adalah sunscreen ya, kita tinggal di lingkungan atau di area yang memang terpapar matahari sepanjang waktu ya. Jadi sunscreen ini menjadi sangat penting, paling tidak SPF minimal 30. Sunscreen ini juga sebaiknya memilih produk-produk tertentu yang sekali lagi sesuai dengan jenis kulit, karena sunscreen untuk kulit normal sama untuk kulit jerawatan tuh beda mas gitu. Karena ada sebagian sunscreen yang dipakai justru memicu jerawat. Nah itu memang harus lebih jeli dan kita banyak mencari tahu tentang pengkategorian sunscreen ini. Atau mungkin paling sesuai sebenarnya harus konsultasi ke dokter juga ya, biar jelas gitu. Atau sebenarnya kita bisa menilai sendiri dong. Sebenarnya bisa sih mas, kecuali kalau itu kulit bermasalah sekali ya, misalnya sangat sensitif atau ya lagi jerawatan yang parah. Nah itu memang sebaiknya konsultasi dulu. Tapi kalau kondisi kulit yang tidak bermasalah bisa dibilang begitu, sebenarnya bisa sih memilih sendiri. Karena banyak juga ulasan-ulasan yang menjelaskan bagaimana pemilihan produk perawatan, moisturizer, sunscreen yang bagus itu cukup banyak gitu. Menarik sekali ya. Jadi pokoknya intinya tetap harus dirawat kulitnya ya, karena efeknya jangka panjang nanti ya, dok. Betul sekali, iya. Nah, dok ini mumpung lagi ada di sini nih, boleh nggak kita keliling-keliling lihat-lihat fasilitas kita? Boleh sekali. Ya, dok. Mari. Nah, kita masih ngobrol bersama Dr. Radianti Anggraheni atau Dr. Neni. Ini adalah Ketua KSM Kulit dan Kelamin dan Kepala Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Panti Rapih. Tadi kita sempat ngobrol tentang kulit kering ya dok ya? Iya. Yang ternyata memang harus diperhatikan. Tapi sebenarnya perlu concern lebih nggak dok kalau kita misalnya bicara tentang kulit kering? Apakah ketika kulit kering kemudian diberi pelembab selesai, atau sebenarnya di balik itu masih ada hal-hal yang perlu kita perhatikan? Ya, sebenarnya mengelola atau mengatasi kulit kering ini sangat penting mas ya, karena nanti ada dampak jangka panjangnya ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang muncul di sini adalah pertama fungsi kulit sebagai pertahanan atau skin barrier-nya itu menjadi terganggu gitu. Jadi akan banyak permasalahan yang bisa muncul berdasarkan kondisi seperti ini. Gitu. Kulit menjadi lebih sensitif, jadi gampang iritasi, mudah alergi, ya. Kemudian bisa muncul tanda-tanda peradangan seperti bercak merah, bersisik, pecah-pecah, kasar, ya. Kemudian rasa gatal dan rasa pedih juga. Nah, masih ada dua hal lagi, dengan kondisi kulit kering seperti itu akan memunculkan penuaan dini, ya. Jadi kulit itu menjadi lebih tua, lebih awal begitu, karena muncul kerut-kerut halus yang lebih duluan. Kemudian secara penampilan juga menjadi kurang menarik karena menjadi kusam, teksturnya nggak bagus. Kemudian yang menjadi concern banyak orang tuh kalau ketika warna kulit itu nggak sama. Oh, iya. Jadi sebaiknya ketika kita sudah mulai merasakan kulit ada perubahan lebih kering, langsung harus dilakukan tindakan ya dok ya. Jangan dibiarkan aja gitu ya. Betul. Kalau bisa malah mundur lagi mas. Maksudnya begini, sebelum mulai merasakan seperti itu sebaiknya jangan nunggu sudah gitu ya? Iya betul, sudah aware bahwa kulit kita ini butuh untuk dirawat dengan lebih baik, dengan
mengelola kelembapannya dengan cukup baik, lalu bagaimana harus memberikan perlindungan ketika kita harus berhadapan atau terpapar dengan faktor-faktor risiko seperti itu. Ini kan kita lagi ada di satu ruangan yang cukup asik buat nongkrong, tapi ini bukan tempat nongkrong ya. Mungkin boleh diceritakan Dok, ini ruangan apa atau kita sedang ada di mana? Jadi ini adalah area yang kita sebut sebagai klinik estetika Lucia di Rumah Sakit Pantirape. Nah, ini area ini memang diperuntukkan untuk layanan perawatan estetika kulit khususnya dan juga untuk penanganan masalah-masalah lain yang terkait estetika. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau kita ke sini, kita bisa melakukan perawatan apa aja, Dok? Ada cukup banyak sih sebetulnya ya. Jadi mulai dari konsultasi, kemudian perawatan rejuvenation yang kulitnya udah bagus tapi kita ingin mempertahankan supaya tetap bagus, atau memang ada permasalahan lainnya. Di sini kita ada tindakan-tindakan seperti chemical peeling, acne peeling yang untuk acne, kemudian kita juga ada laser, lalu micro peeling, kemudian juga ada micro needling dan skin booster ya. Jadi semua tindakan tersebut pastinya akan kita sesuaikan pemberiannya atau pelaksanaannya untuk masalah-masalah yang muncul di tiap orang yang berbeda-beda seperti itu. Kita juga menyediakan produk-produk yang apabila diperlukan untuk kasus-kasus tertentu bisa menggunakan produk tersebut atau hanya untuk perawatan saja. Oke, wah lengkap ya Dok ya? Iya. Kemudian di satu yang kayaknya saya cukup sering dengar gitu ya, sekarang tuh lagi tren juga mungkin tentang perawatan laser. Itu kalau orang awam yang dengar kayak apanya yang di laser gitu. Iya. Itu apa Dok sebenarnya? Seperti apa treatmentnya? Baik, jadi treatment dengan laser itu adalah kita memanfaatkan suatu sinar ya. Sinar yang bisa digunakan untuk berbagai masalah dengan spesifikasi gelombangnya masing-masing ya. Jadi tidak sampai sakit, tidak sampai nyeri karena semua juga tergantung panjang gelombangnya, tergantung peruntukannya, dan kebetulan kita di sini ada 2 laser, yaitu yang disebut laser Endia, Q-switch Endia, kemudian satunya lagi laser CO2 yang fraksional. Yang keduanya memiliki banyak kegunaan atau peruntukan. Terakhir Dok, mungkin boleh disampaikan nih kaitannya dengan kulit yang sehat, perawatan kulit seperti apa untuk sahabat-sahabat kita. Silakan. Iya, jadi basic dari untuk mendapatkan kulit yang sehat dan tetap terawat dengan baik adalah menjaga kelembapan kulit kembali seperti awal tadi, bahwa sebisa mungkin kita menjaga dari awal supaya tidak mengalami kulit yang kering. Jadi dengan perawatan dasar, membersihkan muka, memakai pelembab yang disesuaikan dengan jenis kulitnya, kemudian memakai sunscreen atau tabir surya dengan cara yang benar, dan mungkin tambahan-tambahan bahan-bahan yang lainnya yang sifatnya juga mengarah kepada peremajaan kulit atau menjaga supaya kulit tidak kusam, tetap bersih dan kelihatan bahasa sekarang glowing seperti itu ya Mas ya. Ya, jadi prinsipnya kembali lagi adalah cantik itu bukan sekedar warna yang putih, yang benar-benar halus kayak kulit bayi ya, yang dibayangkan glowing itu kayak plastik, itu tidak seperti itu sebetulnya. Tapi bagaimana kulit itu sehat, sehingga kulit yang sehat ini sendiri nanti akan memberikan penampilan yang bagus ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, iya. Baik, terima kasih sekali Dokter Neni untuk waktunya dan informasinya. Sukses selalu dan semoga ini bisa jadi satu pengingat ya untuk Anda juga agar tetap bisa merawat kulit karena ini jangka panjang nih, biar nggak penuaan dini juga ya. Terima kasih Dok sekali lagi. Iya, dengan senang hati. Thank you. Selalu.